Selamat malam teman-teman ya. Selamat malam buat teman-teman, buat subscriber, penonton di Geraha Servis Mobil kita. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, like, subscribe dan komen. Ya, di sini kita mau kedatangan satu unit Suzuki Exover. Ini mau kita jelaskan kendala mobil ini sekarang ini teman-teman. Nah, di sini Suzuki Exover dengan keluhan setir berat ke kiri dan ringan ke kanan. Berat ke kiri dan ringan ke kanan ya teman-teman. Jadi beratnya itu bukan berarti berat total ya. Semisal kalau kita pakai angka 100% ke kanan, tapi ke kiri itu sekitar 70%. Jadi tidak full di 100%. Nah, itu kalau kita menghitung dengan angka ya. Berarti itu bukan berat total. Nah, di sini Suzuki Exover teman-teman. Di sini kita mau bahas kenapa sih Suzuki Exover ini setirnya berat sebelah. Ya, di sini mau kita bahas. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Oke, yang pertama di sini mau kita kasih perkenalan dulu, nama alat dan nama bahan dan fungsinya teman-teman. Sensor ABS atau modul ABS atau power steering ABS, namanya juga electric power steering ya teman-teman. Electric power steering ini terdiri beberapa part. Jadi karena electric power steering, jadi dia banyak memerlukan perangkat seperti yang pertama adanya rack steering. Rack steering itu adalah seperti ini ya, ini rack steering. Kedua, ini namanya sensor torque. Ketiga, motor ABS. Keempat, modul. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini modul. Dan ini contoh nyatanya yang di luar, ini namanya sensor torque. Oke. Sebelum lanjut pembahasan, hal yang utama yang perlu kita lengkapi adalah untuk pengecekan beratnya motor atau mengukur lihat data streamnya ABS, kita wajib menggunakan yang namanya scanner. Nah, di sini scanner kita menggunakan scan ya. Scanner yang menggunakan OBD2. Sudah. Di sini sudah lengkap monitornya. Kita lihat data streamnya nanti teman-teman ya. Sini monitornya sudah lengkap, datanya belum ya. Nanti kita on kan kunci kontaknya teman-teman, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Ini sudah kita kunci kontak on dan kita lihat data streamnya ya. Oke, nah sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk penggunaan mengukur dan melihat data stream untuk ABS, electric power steeringnya. Fungsinya satu, kita melihat voltasenya. Kedua, kita lihat pergerakan angka ke kiri dan ke kanan. Dan biasanya ke kiri itu ditandai dengan minus dan ke kanan itu ditandai dengan tidak ada tanda minus, cuman angkanya polos ya teman-teman. Di sini kita lihat, nah di sini volt baterai 24 volt. Nanti di sini motor control, dan di sini nanti kita lihat, dan ini torque-nya dan main torque-nya. Nanti kita lihat di sini teman-teman, yang 1 2 nih. Kita lihat nanti pergerakan ke kiri dan ke kanan. Jadi sebelum kita sampai pembahasan ke dinamo dan cara kerjanya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah ini namanya sensor torque. Nah, ini input pemberi sinyal ke modul. Nih, ini namanya modul ya. Ini modul. Oke. Sensor torque ini yang memberi sinyal atau memberi sinyal ke modul. Jadi dia memberi sinyal ke kiri dan ke kanan, teman-teman. Ini fungsinya. Ini secara lisan aja saya kasih tahu ya, secara singkat. Kita nggak sempat
untuk pembahasan ininya apanya, kita berapa ohm dan berapa ininya tekanannya, berapa volt, kita belum sempat, nanti kepanjangan videonya. Nah, ini namanya sensor torque. Dan kedua ini adalah modul tadi. Modul ini berfungsi menerima sinyal masuk ke modul. Modul ini memberi sinyal lagi, memberi arus besar, arus 12 volt ke motor. Nah, di sana ke motor. Oke, udah tahu ya susunannya ya. Susunan untuk apanya sudah tahu ya. Ini tadi untuk memberi sinyalnya diterima oleh modul mengatur dan memberikan arus ke motor dinamo. Dan di sini juga sudah ada arus positif dan negatif plus minusnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Diwajibkannya untuk pengerjaan EPS, electric power steering, diwajibkannya dengan menggunakan scan. Kenapa kita bilang menggunakan scan? Karena kita bisa lihat di sini windshield speednya ini 0 semua. Jadi nanti ini engine sebenarnya masih mati ya. Jadi ini kita lihat harus 0. Kalau dia sudah ada angka, berarti itu ada yang bermasalah teman-teman. Nah, di sini kita lihat, tapi untuk teman-teman ini di sini agak rawan sebenarnya untuk pengerjaan seperti ini. Rawannya kenapa? Di sini kita gantung, rack steer ini gantung tidak naik full. Kenapa? Karena kita mau setel dulu nih, ke kiri dan ke kanannya. Mau kita lihat dulu ke kiri dan ke kanannya nilainya berapa dan apakah sama atau tidak. Ya. Karena ini mesin akan kita hidupkan. Karena di sini ada bel. Tali kipas ini bahaya untuk kena ke tangan ya. Jadi buat teman-teman hati-hati. Saya juga ini sebenarnya hati-hati. Kalau saya sebenarnya ini tidak ada safety nih loh, tidak ada safety. Jadi saya cukup hati-hati untuk mengerjakan ini saat hidup mesin. Nah, di sini kita bahas kenapa sih dia berat sebelah mesin ini, rack steer ini, atau saya setelah bongkar rack steer, repair rack steer, tiba-tiba pemakaian sebulan 2 bulan sudah, atau pemakaian seminggu terjadi berat sebelah teman-teman. Kenapa ya bang? Nah, di sini kita bahas sekaligus ya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, ini nama-nama perangkat ya. Nah, yang sering terjadi berat sebelah itu seperti ini teman-teman. Di sini sudah tersedia ya. Ini tadi barang yang di luar. Dan di sini barang yang sudah terpasang di rack steer. Nah, biasanya yang sering terjadi kenapa itu berat sebelah. Jadi kita lihat dulu fungsi kerjanya motor dinamo. Ya, ini posisi terpasang ya teman-teman. Kita buka dulu supaya kita jelasin ini komplit. Kita lihat di dalamnya. Kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Nah, itu motor dinamonya. Oke. Nah, di sini mau kita tes hidup, mau kita hidupkan. Jadi teman-teman, kalau memasang rack steer ini habis selesai repair rack steer, jadi jangan dulu dipasang komplit teman-teman. Khususnya untuk yang motor dinamo di bawah ya. Jangan dulu pasang komplit di bawah, jangan dulu pasang dan naikkan. Karena apa? Ini membahayakan apa? Membahayakan modul rusak ataupun di sini di motor berputar terus karena sensor torque ini tidak sesuai top dan nolnya seperti di sini. Ya. Sini makanya kita lihat motor torque-nya, monitornya 0 ya semua teman-teman. Jadi ini kalau sudah 0 ini berani kita hidupin. Jadi kalau dia ada angka berarti dia memutar. Kalau kita on kan dia berputar.
berputar ke kiri ataupun berputar ke kanan, inilah penyebabnya dia bisa berat sebelah sewaktu kita pasang dan kita naikkan. Ini penyebabnya dia berat sebelah. Nah, penyebabnya nih secara mekanikal atau seperti shock dan apanya itu tidak kecil kemungkinan ya, hanya beberapa persen saja teman-teman. Jadi yang bermasalah itu di sensor torque. Jadi penyebabnya terkadang ini salah kerja. Yang pertama salah kerja, salah pemasangan, atau ada pergerakan antara as ini dengan motor sensor torque. Jadi kalau membuka rack steer, langsung saja buka di sini teman-teman. Jangan buka di sensor torque-nya ya. Langsung saja buka di cover tutupnya ini. Oke, kita membahas selanjutnya. Ini akan kita hidupkan teman-teman. Nanti kita hidupkan, kita tes. Tapi hati-hati tangan sebelah kanan ini ya. Seperti ini. Hati-hati tangan-tangan sebelah sini. Nanti bisa kesenggol tali kipas. Nah, di sini harusnya ini kalau kita hidupkan mesin ini tidak akan bergerak. Motor dinamo ini tidak akan bergerak kecuali kita bergerakkan kiri dan kanan seperti ini ya. Seperti ini kita kiri dan kanan, maka dia akan bergerak motor dinamonya teman-teman. Oke, seperti ini ya biar dapat. Nah, kalau kita bergerak kiri dan kanan ini wajib hidup dan ini wajib berputar. Nah, tapi kalau dia kunci kontak on, ini langsung berputar, itu yang berbahaya teman-teman. Berbahayanya apa? Dia akan merusak yang pertama modul, kedua motor akan panas, dan ketiga sensor ini ada yang slack atau yang bermasalah. Yang pertama salah pemasangan, kedua mungkin ini sudah rusak, sudah tidak membaca lagi sinyal lah ya. Jadi kalau yang berat sebelah itu akibat kalau kita kunci kontak on ini akan mutar sendiri. Itulah menyebabkan kondisi rack steer setelah kita pasang bisa berat sebelah. Nah, ini seperti ini kita contohkan. Nah, ini mesin sudah hidup teman-teman. Kalau kita kontak tadi ini tidak ada bergerak ya. Dinamo tidak ada bergerak. Ini bebas sih. Mau kita belokkan kandas atau ke kiri ke kanan bebas, tidak ada masalah. Tapi di sini harusnya ini tidak boleh bergerak sewaktu kunci kontak on atau mesin sewaktu kita start jantung seperti ini. Nah, kalau dia bergerak sebelah itu yang mengakibatkan tadi saya bilang berulang-ulang itu yang menyebabkan berat sebelah. Jadi ini kita pastikan dulu sebelum naik perangkat rack steer ini, kita pastikan harusnya dan kerjanya yang baik. Kalau kita putar ini ke kanan, dinamo akan bergerak ke kanan juga teman-teman. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini kita bergerakkan sedikit, ini sudah bergerak. Nah, kalau kita banyak, nah ya. Nah, oke. Berhenti sendiri otomatis karena kita tidak ada pergerakan. Kalau kita ambil ke kiri juga, nah nih ya, ini bergerak juga seperti ini. Nah, ya kita berhentikan. Kalau ke kanan dia bergerak, berhenti, dan kalau ke kiri dia bergerak. Nah, ini cara kerjanya yang baik teman-teman. Jadi kalau ini sudah bisa kita proses pemasangan nanti rack steer di atas. Kenapa? Sering kadang sewaktu repair rack steer ini bermasalah teman, yang ada jadi berat sebelah. Jadi hati-hati ya pengerjaan untuk rack steer. Kadang ini bisa juga tergeser untuk astirnya naik turun. Jadi mengakibatkan rusaknya sensor torque-nya dan modulnya. Modulnya tadi seperti ini. Oke. Oh, ini sensor torque dan tadi ada modul ya. Nah, kenapa saya bilang wajib scan? Kita bisa melihat data streamnya dari sini teman-teman. Contoh seperti ini. Nah ya, ini wajib harus 0. Jadi kalau kita putar ini ke kanan, dia kasih angka 7,2, 6. Itu pergerakan dinamo bergerak ya. Nah, itu dinamo bergerak. Nah, itu berhenti.
Jadi angkanya sudah ada. Jadi kalau ke kiri dia minus. Nah ini minus di atas itu ya teman-teman. Nah ini sorry. Oke. Nah kalau ini kita lihat ke kiri seperti ini ya. Dinamonya nampak ya, kelihatan enggak kira-kira? Kelihatan ya. Nah ini seperti ini. Kita lihat kan. Nah ini kalau ke kanan dia tidak ada minus teman-teman ya, dia angka doang. Jadi kalau dia ke kiri itu menandakan ke kiri itu minus atau ada tanda minus. Nah seperti itu. Dan angka ini pun bergerak. Jadi kalau dia mati itu angka ini 0, berarti dia berhenti untuk dinamonya. Nah kalau dia mutar dia akan bergerak. Nah ini kenapa saya bilang fungsinya harus ada scanner. Sewaktu sebelum naik ini rack steer, atau sebelum kita selesai kita repair rack steer, mana tahu nih teman-teman ada yang repair rack steer, jangan dulu pasang dinamo dan naik, karena kita mau ukur dulu, lihat dulu apakah dia kunci kontak on langsung hidup. Itu yang menyebabkan rack steer ini berat sebelah teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan rack steer ini seperti itu. Jadi ini akan kita naikkan karena ini udah berfungsi dengan normal. Ke kiri dia kita sentuh sedikit aja sudah bergerak seperti ini ya. Sedikit aja sudah bergerak. Nah seperti ini ya, kanan sudah bergerak. Jadi ini sudah bisa, berarti ini normal. Jadi kalau dia berputar sendiri on, berarti itu yang bermasalah teman-teman. Atau bisa setir ini kita hidupkan kontak langsung berputar langsung nih ke kiri kencang, atau buka kontak langsung kita tahan kita balik kan mutar kencang lagi ya. Itu permasalahannya di sensor torque ini teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk pengerjaannya ya. Ini lanjut nanti kita pemasangan. Pasang satu baut aja teman-teman supaya besok kita lanjut pemasangannya ya, karena ini sudah kebetulan malam dan kebetulan guys kita mengerjakan memang malam supaya agak santai untuk bikin video, supaya teman-teman yang pemula ataupun seperti saya yang masih belajar nih guys, kita sama-sama mengerti cara pemasangan dan cara kerja untuk ABS Suzuki X-Hopper. Jadi Suzuki X-Hopper, Suzuki Swift itu sering terjadi berat sebelah. Jadi hati-hati untuk dalam pengerjaan rack steer. Kalau selesai pengerjaan rack steer, usahakan seperti ini dulu, gantung, buka motor motor ABS, lalu tes hidupkan ya, supaya tidak dua kali kerja teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengganti modul pertama, modul ABS ini sudah kita ganti, lalu sensor torque-nya kita ganti juga teman-teman ya. Inilah yang menyebabkan setir itu berat sebelah dan ringan sebelah. Jadi ini kita aplikasikan dengan ada sensor di situ. Nanti kita ganti semua dengan yang bawaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe dan like, comment. Terima kasih. Sampai jumpa.